Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, uh, panitia bisa dimatikan ininya apa? Kajiannya, ngajinya. So, bisa dimatikan kajiannya. Gimana ya? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, saya izin untuk berpantun ya. Jalan-jalan ke pasar malam. Tidak lupa beli peci. Bapak Ibu yang menjawab salam, saya doakan Bapak Ibu Allah perjalankan ke tanah suci untuk berumrah haji. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah Ustadz yang mengisi pada pagi hari ini, Ustadz sudah hadir. Bapak Ibu, pertama-tama mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini Bapak Ibu masih Allah kasih kesehatan, masih Allah kasih kesempatan untuk bisa hadir dalam pengajian bersama Ustadz Ridho. Yang kedua, salawat dan salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini hingga siang nanti sesuai dengan apa yang beliau ajarkan. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Baik, tak berpanjang lebar. Acara kajian pada hari ini yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua nanti adalah kajian inti tausiah bersama Ustadz Dr. Andes Muhammad Ridho salah menghasilkan. Yang temanya adalah mewujudkan keluarga sakinah dengan rezeki halal dan thayyib. Kemudian nanti setelah itu pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu bisa ajukan kepada Ustadz Ridho. Setelah pertanyaan nanti ditutup dengan doa yang langsung disampaikan oleh Dr. Andes Ustadz Muhammad Ridho. Kemudian yang ketiga adalah pengumuman dan terakhir adalah penutup. Tidak berpanjang lebar, mari kita panggilkan Dr. Andes Ustadz Muhammad Ridho untuk mengisi kajian pada pagi hari ini. Bisa masuk ke dalam. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullahu taala. Alhamdulillah, pada bulan haram, bulan Dzulqa'dah, di pagi hari ini Allah tabaraka wa taala mengumpulkan kita semuanya di Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat, barakah, dan maghfirah kepada kita semuanya. Alhamdulillah, gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Utangnya sudah lunas? Alhamdulillah. Nggak punya ya? Nggak punya utang ya? Alhamdulillah. Nggak punya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang tema membina keluarga sakinah dengan harta yang halal dan barokah. Kita tahu bahwa setiap manusia ingin memiliki keluarga yang sakinah dan mawaddah warahmah. Tidak sekedar sakinah secara bahasa saja. Karena sakinah secara bahasa itu artinya tenang. Dan tenang itu belum tentu penuh dengan mawaddah warahmah. Ada keluarga suami istri itu tenang tapi jutaan. Makanya tenang. Ada yang begitu? Ada. Maka sakinah yang kita maksud adalah sakinah dan mawaddah. Sakinah yang penuh dengan cinta, mawaddah, dan rahmah dan sayang di antara mereka. Ada yang menyebutkan mawaddah itu timbul dari sesuatu yang bersifat materi, sedangkan rahmah itu sesuatu yang bersifat non materi. Tapi yang jelas menjadi keluarga yang samara ya, itu menjadi satu dambaan bagi kita setiap insan yang berkeluarga. Punya suami yang soleh, ganteng, sugih, setia, pangerten. Nyenengin apa mboten Ibu? Pun mboten Ibu? Kadang suaminya ganteng, tapi kadang-kadang rantai duit. Kadang duitnya buahnya melimpah, tapi wajah pas-pasan. Makanya mencari yang sempurna itu memang tidak mudah. Nanti kesempurnaan semuanya ada di surga. Makanya kalau suaminya sekarang belum sempurna, sabar. Ya. Dan jangan membanding-bandingkan. Ya mesti, jangan kok apalah. Lama kajamnya akan Allah. Artinya, apa yang kita miliki kita syukuri, dan apa yang menjadi kekurangan kita perbaiki, maka insya Allah ini bagian dari ujian dalam kehidupan kita. Maka nggak ada kesempurnaan di dunia. Maka kesempurnaan nanti di akhirat. Nikmat apapun nggak sempurna, nggak akan sempurna. Tengkleng, nikmat mau kan? Tiap hari dikasih tengkleng mau? Nggak mau. Kenapa? Pasti ada kejenuhan. Ya tidak. Tetapi nanti di surga semua kenikmatan itu selalu Allah perbaiki baru terus, paham? Jadi nggak pernah kita ini merasa bosan. Ya, makanya itulah kenikmatan
surga. Wajah kita, wajah panjenengan itu akan dirubah cantik-cantik dan tampan semua. Bahkan disebutkan dalam satu pendapat para ulama, yang laki-laki nanti dirubah wajah mereka menjadi setampan Nabi Yusuf, bahkan lebih tampan, bahkan bertambah ketampanan setiap pekan. Yang nanti bayangkan. Makanya jenengan kalau punya bojo wajahnya rada-rada pas-pasan sabar. Kan ya. Maka nanti kelak wajah suami jenengan ketika masuk ke dalam surga itu dibuat oleh Allah sangat tampan. Wajah Nabi Yusuf itu seperti apa? Pernah bayangkan? Belum pernah kan? Ketika Nabi Yusuf keluar dari tempatnya menuju para wanita untuk menghidangkan makanan, itu kata Allah, faqatta'na aydiyahunna. Mereka para perempuan yang sedang megang pisau dan buah itu sampai ngiris drijine, Pak. Memotong-motong jarinya itu enggak sadar. Bayangkan. Tadi saya masuk dari luar ke dalam, jenengan sadar nggak? Sadar ya? Alhamdulillah. Berarti masih jauh gitu loh dengan Nabi Yusuf. Kalau masih sadar itu berarti masih jauh. Nah artinya ini saking tampaknya Nabi Yusuf nggak bisa kita bayangkan. Kita paling banter itu membayangkan ketampanan manusia yang pernah kita lihat saja. Paham ya? Yang pernah kita lihat. Maka itulah ini adalah ujian kesabaran di dunia. Nanti kesempurnaan akan kita dapatkan di surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hidup itu cuma sebentar. Baina sitin wa sab'in. Maka bagaimana kita bersikap hanya dengan dua hal, yaitu syukur dan sabar. Ya. Bahkan kenikmatan yang kita inginkan itu belum tentu baik bagi diri kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu senangi itu justru buruk bagimu. Punya suami kaya, baik atau buruk? Belum tentu juga. Betul. Saya itu pernah mendamaikan di antara suami istri yang mau bercerai. Bahkan tidak itu, mau menuntut suaminya dan suaminya mau menuntut anak baratnya bersama istri. Saling mau melaporkan ke polisi, bayangkan. Waktu itu saya ditugaskan oleh seorang kiai untuk mendamaikan di antara keduanya. Ya sudah, saya datangi, saya ngobrol. Karena sebelumnya memang saya sudah kenal dengan dua orang ini. Usianya jauh lebih sepuh. Ya. Beliau waktu itu ya mungkin sudah umur 50-an. Ya. Nah maka ketika ngobrol lah kenapa kok tengkar begini-begini. Apa jawabannya? Ternyata setelah kita damaikan sudah sabar, akhirnya kemudian mau berdamai. Tidak saling melaporkan dan mau membina rumah tangga untuk dilanjutkan. Tetapi satu kalimat terakhir yang ketika saya mau pulang itu ada kalimat istrinya ini yang kemudian membuat kita itu ya bermuhasabah dalam konteks inilah sebuah kekayaan. Apa kata beliau? Ustadz, in kulo ngertos sugih dadi kaya ngeten iki kula pilih kaya mbiyen ya. Betul. Karena memang sejak beliau berdua itu mohon maaf miskin atau pas-pasan, itu saya sudah kenal. Beliau berdua itu marbot masjid. Ya. Beliau marbot masjid, suaminya marbot, istrinya juga marbot. Artinya dua-duanya memang tugaskan Pak Kiai untuk menghidupkan masjid itu. Dikasih rumah, dikasih kebun, dikasih macam-macam. Kemudian dia beternak, kemudian anaknya sekolah gratis, sekolahkan sekolahnya tempat yang didirikan Pak Kiai itu. Kemudian mereka berdua ngepel berdua, duha berdua, mungkin buka pintu masjid berdua ya. Lekaran di masjid berdua. Bayangkan romantis luar biasa. Nah, tetapi ketika setelah beberapa tahun membina di situ, ya bahkan saya pernah ngisi pengajian akbar di masjid itu. Nah, suaminya ini mencoba peruntukan usaha. Akhirnya sukses. Usahanya itu bikin LKS. Dimasukkan ke SDSD, laris. Bikin cetak lagi, laris. Terus akhirnya punya percetakan sendiri. Akhirnya kaya raya. Tapi setelah kaya raya, ternyata anak barepnya itu ngonangi bapaknya, terus dilaporkan ibunya. Gondoli janda tetangga. Itu terjadi.
Betul. Konangan gonceng kening tempat wisata ini, tempat itu konangan anaknya ngelapor ke ibu, anaknya padu karo salingan teman-teman, akhirnya anaknya dilaporkan nih polisi ya, karena memukul ya, ada penganiayaan. Terus istrinya juga mengaku akan melaporkan bojone karena perselingkuhannya sudah saling mengancam. Ya, akhirnya kemudian kita nasihat, alhamdulillah akhirnya reda. Ya. Tapi setelah itu selanjutnya bagaimana saya nggak tahu ya. Saya nggak ketemu lagi dengan beliau. Tapi mudah-mudahan kembali lagi. Kata beliau, kalau saya jadi kaya seperti ini Ustadz, maka saya lebih senang hidup seperti itu, sederhana, berdua, romantis itu, ngepel berdua, nyapu berdua, buka pintu masjid berdua, yang satu ada mijeti, kan itu udah nikmat berdua. Yang penting kan anak-anak cukup bisa makan, bisa sekolah ya. Tapi ternyata dengan kekayaan itu malah jadi bermasalah. Makanya ada seorang pemuda datang kepada saya, Ustadz, doakan saya Ustadz. Kenapa? Saya ingin cepat sukses. Doakan ya Ustadz, nanti insya Allah kalau saya kaya, saya akan bantu pondok antum. Tenang mau Ustadz, tapi tolong doakan saya. Nah, saya tanya, usahanya apa? Usahanya ini Ustadz, air minum, ini kemasan, macam-macam dia sebutkan. Terus saya baru mulai usaha dengan modal pas-pasan, tapi insya Allah saya yakin mudah-mudahan berhasil. Saya doakan mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi jenengan. Saya kenal istrinya, saya kenal suami ini, saya kenal anak-anaknya, saya kenal keluarga besar. Kemudian ternyata ketika saya tanya sama suami, kok ngebet pengen sukses harap ngopo saya tanya. Ustaz, kalau pengen rapi melih. Jangan kita protesnya tenan. Iya. Maka ketika dia pengen menikah lagi, dia sampaikan, saya ramdi duit Ustaz, kalau saya menikah lagi anak saya terus pakainya opo kan gitu. Lah anak dua aja sudah mumet ini. Maka saya pengen sukses supaya bisa nikah lagi. Ternyata istrinya juga berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan suami saya suami seutuhnya bagi saya saja. Nah, suaminya berdoa, ya Allah, berikanlah saya limpahan kekayaan, kuat-kuatan, kan ya. Kalau Allah berikan kekayaan suaminya, nikah lagi. Kalau Allah kabulkan dua istrinya dengan cara dimiskinkan, suaminya dipas-paskan duitnya, gitu. Nah, akhirnya sampai 11 tahun kemudian saya ketemu lagi dengan orang tersebut, hidupnya masih pas-pasan, dan sampai sekarang tidak nikah lah. Makanya Allah katakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ini boleh jadi sesuatu yang kamu senangi, boleh jadi itu tidak baik bagimu. Boleh jadi yang tidak kamu senangi itu adalah baik bagimu. Maka jamaah dimuliakan Allah, ini tentang kehidupan uang sinawa. Ya ngoten nggih. Dan kita melihat Ustadz enak ya, guyang-guyung macam-macam. Ini jadi yang masalah. Jenengan kita yang guyang-guyung pasti saya yakin punya masalah. Semua orang itu punya masalah. Enggak ada manusia yang tidak punya masalah. Kalau ada orang mengatakan saya tidak punya masalah Ustadz, saya pastikan orang itu bermasalah. Paham ya? Kenapa? Karena dia tidak memahami masalah sesungguhnya dalam kehidupan dia. Apa? Pertanggungjawaban nanti di akhirat. Kan itu kan? Nah sekarang dalam sebuah rumah tangga, salah satu penopang keluarga itu bisa sakinah, mawaddah, warahmah, itu adalah apa? Harta yang halal dalam keluarga. Itu menjadi satu poin pokok yang sangat penting. Harta yang halal. Apa namanya? Modal dalam mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah. Yang pertama saya sebutkan harta yang halal. Apalagi harta haram ini bisa menjadi penyebab musibah, keburukan dalam sebuah keluarga. Berapa banyak anak itu menjadi anak yang tidak bertanggung jawab, durhaka kepada orang tua, kemudian tidak taat kepada orang tua, bahkan jauh dari agama, lantaran orang tuanya itu memasukkan harta yang haram. Makanya para ulama terdahulu ketika melihat ada keburukan dalam diri seseorang, yang paling pertama dilihat itu adalah tentang
apakah ada masuk harta yang haram dalam diri orang tersebut. Entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak. Itu yang pertama kali dilakukan oleh para ulama terdahulu. Itu memitigasi. Apa itu mitigasi? Metani. Ya. Apakah ada harta haram yang masuk dalam perut mereka? Adakah harta haram yang digunakan dalam kehidupan rumah tangga tersebut? Dan sudah banyak itu kasus yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita semuanya bahwa harta yang tidak halal itu menjadi musibah bencana dalam sebuah keluarga. Dampak harta haram itu apa buahnya itu? Apa pertama? Menyebabkan doa kita tidak diterima. Ini dampak dari harta haram. Yang kedua, bisa menyebabkan amal ibadah kita juga tidak diterima. Bukankah ada orang yang naik haji, kata Rasulullah, ketika dia ucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka Allah pun menjawab melalui para malaikat, la labbaik wa la sa'daik. Tidak ada panggilan haji buatmu. Ternyata tidak diundang, meskipun dia berangkat. Kenapa? Karena kata Rasulullah, disebutkan dalam jawaban para malaikat itu, zaduka haram, perbekalanmu haram, dan kendaraanmu dari yang haram. Maka ini yang menyebabkan hajinya tidak diterima oleh Allah. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Nah, maka ini dampak dari harta haram. Pertama, doa menyebabkan tidak diterima. Yang kedua, amal ibadah, amal soleh juga bisa menyebabkan tidak diterima. Yang ketiga, hilangnya kekhusyukan dalam beribadah. Hilangnya kekhusyukan dalam beribadah. Kalau kita ibadah itu sulit khusyuk, ya, maka kita harus muhasabah, bisa jadi karena sebab banyaknya harta haram yang masuk dalam kehidupan kita. Sehingga kita dalam beribadah itu sulit mendapatkan khusyukan. Ketika takbir Allahu Akbar, langsung kelingan jungke, klewer, PGS, ya, menghitung badi macam-macam, nanti mau ngapain. Dia tidak bisa khusyuk, susah. Mau diupayakan balik lagi mikir yang lain. Bisa jadi karena kita banyak memakan harta haram. Ya. Ini tentang sebab dampak buruk dari harta yang haram. Yang keberapa sekarang? Keempat. Apa sebab atau dampak dari harta haram ini? Yaitu mudah di dalam bermaksiat. Kalau kita mudah tergelincir dalam maksiat, mudah melakukan keburukan, bisa jadi karena harta haram. Ada satu kisah tentang keluarga soleh, ya. Keluarga seorang ulama besar di kota Haramain. Nah, beliau waktu itu punya anak kecil, laki-laki. Kemudian karena mau ada urusan dan tidak mampu membawa anak kecil yang masih bayi, maka bayi itu dititipkan ke tetangganya. Karena yang kebetulan bisa dititipi adalah tetangganya. Nah, dia bersama istrinya pergi sebentar, mungkin setengah hari. Dan dia berpesan, nanti kalau anakku nangis, jangan pernah engkau susui. Paham? Karena yang dititip itu memang sedang ngomong anak, sedang punya anak. Jangan engkau susui. Kenapa beliau bilang begitu? Karena tetangganya itu, cara mencari hartanya itu ada yang tidak beres. Paham ya? Maka dia tidak mau dampak dari harta haram yang masuk dalam perut wanita ini, kemudian mengalir susunya ke anaknya, dan itu akan berdampak dalam kehidupan. Dan ternyata ditinggal, selesai. Kemudian ketika ditinggal, selang beberapa waktu, anaknya nangis. Nangis kejar-kejar. Maka sang wanita yang dititipi tadi nggak tega. Tadi saya sudah dipeseni jangan pernah menyusui anaknya. Tapi ini nggak tega, saya kasihan, nggak mungkin saya biarkan. Dia nggak berpikir tentang hartanya dari yang nggak beres, kemudian air susunya jadi nggak beres. Dia nggak berpikir seperti itu. Tapi dia berpikir ini anaknya kasihan. Akhirnya disusui. Setelah disusui kenyang, dia tidur. Sang ulama tadi datang lagi ke tetangganya dengan istrinya. Mana anak saya? Sudah curiga, kenapa anak nggak nangis? Karena
Kalau ukuran waktu, seharusnya anaknya sudah kelaparan dan nangis. Ini enggak nangis. Akhirnya diambil, ditanya, apakah engkau susui tadi? Maka dia ngaku, iya wahai imam, saya tidak tega. Maka saya sampaikan, kan saya sudah bilang, jangan pernah disusui. Ya, kemudian saya minta maaf, ya sudah, nanti bawa pulang. Sampai di rumah, dijantur anaknya itu. Mau masukkan jari ke dalam mulutnya, kemudian dimuntahkan. Ini kalau jangan lihat bagaimana saking hati-hatinya para ulama terhadap menjaga keluarga agar keluarga itu sakinah. Jangan sampai bermasalah. Itu salah satu yang paling ditekankan itu adalah harta yang masuk dalam keluarga. Dan betul dimuntahkan. Setelah dimuntahkan, kemudian selesai anak itu nangis, baru disusui istrinya. Setelah selesai, anak itu kemudian dididik menjadi seorang soleh dan menjadi ulama besar. Imam Haramain. Dia ulama besar. Nah, ketika beliau menjadi ulama besar, ada kebiasaan buruk yang menurut pandangan kita itu sebenarnya biasa-biasa. Tapi bagi para ulama itu kebiasaan yang tidak baik. Kalau nggak salah ya, saya ingat itu kalau ketawa agak ya bukan cekakaan apa ya, agak terlalu kurang pas kalau untuk seorang ulama itu. Kalau untuk kita itu wajar itu kan cekakaan. Tapi untuk seorang ulama itu kurang pas. Dan beliau itu, imam, ia menceritakan sendiri, beliau, saya itu kalau ketawa itu kadang agak sulit dikendalikan. Dan tahukah engkau sebab apa ketawa saya ini? Saya sudah berusaha untuk mengendalikan tapi agak susah. Itu sebab ada sebagian air susu dari wanita tadi yang masih tertinggal dalam perutku yang berdampak pada kehidupan. Sampai seperti itu. Kok saya makan harta riba biasa-biasa Ustaz ya? Ya. Karena basirohnya hilang kan. Kepekaan kita dalam terhadap sesuatu itu hilang. Kalau ulama, mereka betul-betul menjaga diri dari harta yang syubhat, apalagi haram. Itu sekali kemasukan sedikit saja, itu terasa itu. Ya. Mungkin karena kita gandeng wis ngatok ya. Dari bahasa apa ya? Sudah biasa jadi wis karena bedanya itu susah bedakan. Ya. Kalau mereka itu ibaratnya ya, kalau maling di kampung santri itu akan jadi headline, jadi berita besar. Tapi kalau maling di kampung maling wis biasa, orang gagas itu, paham ya? Seperti itu. Nah maka betul, kayak seorang ulama yang pernah datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Kebetulan ketika beliau membeli kurma yang ditimbang itu kan ada yang jatuh. Ketika jatuh di sisi timbangan, oleh beliau diambil. Lah beliau nggak berpikir keras terhadap kurma itu, ya dikira sudah masuk timbangan kemudian jatuh. Diambil dimakan oleh beliau. Seharusnya kan izin dulu, Pak, ini saya makan ya, oh ya halal silakan dimakan, baru boleh. Kayak di Kornes atau di mana itu yang di Saudi kalau jalan umroh itu kan halal, coba cicipi, ya cicipi dari pojok sana sampai pojok sini. Habis itu nggak usah beli kan. Kan yang penting halal kan, ya. Cicipi sana boleh, cicip boleh tafadhol ya. Cicip sini lagi, cicip lagi. Muter itu sudah kenyang setengah kilo kan. Alhamdulillah, gelegean barang asli. Keluar kenyang gitu ya. Tapi kalau saya kadang-kadang ngantar jamaah itu kadang antum siapa ustadznya ya karena dikasih sesuatu kan ya. Kita sampaikan udah nggak usah itu, kita antarkan jamaah. Nah maka ini kadang-kadang kan dikasih halal dulu, kode dulu halal silakan makan baru boleh. Ini enggak dimakan. Ternyata dari kota Mekah beliau berhaji kemudian pulang ke negerinya Mesir atau Palestina, saya lupa kisah itu. Kemudian sampai sana, beliau setiap ibadah itu hilang rasa khusyuknya itu hilang. Maksudnya jadi sering kayak terganggu itu. Ini ada apa? Dan beliau hatinya itu tidak pernah tenang, nggak nyaman. Ada apa ini sesuatu dosa apa yang pernah kulakukan? Beliau pikir dosa apa? Terus dipikir ketika dia minta petunjuk kepada Allah, baru dia Allah ingatkan satu butir kurma tadi. Bayangkan satu butir kurma. Setelah beliau ingat itu, apa yang dilakukan? Beliau mengumpulkan perbekalan, berangkat ke Mekah lagi. Baru butuh perjalanan 3 pekan sampai 1 bulan. Perjalanan sana dan itu bertaruh nyawa kan itu. Dulu darat itu kan bisa ketemu singa, bisa ketemu macan tutul, macam-macam lah ya. Atau kehabisan bekal, atau tunggangannya melarikan diri, dia bisa mati di tengah perjalanan sangat tinggi resikonya. Tapi beliau lakukan hanya untuk 1 butir
kurma. Akhirnya sampai ke Mekah dicari yang jual sudah meninggal. Lalu ditanya mana ahli warisnya, dilihat ahli warisnya. Lalu dimintai kerelaan semua ahli warisnya. Baru selesai pulang, baru tenang hidup beliau. Sampai seperti itu. Kenapa? Saking pentingnya harta halal dalam kehidupan mereka. Sampai mereka salah satunya adalah Abdullah ibnul Mubarak. Sampai mengatakan menjaga diri dari harta syubhat dengan meninggalkannya jauh kami lebih perhatikan daripada berjuang untuk infak 1000 dinar. Paham? Meninggalkan 1 dirham harta syubhat itu lebih kami tekankan daripada berinfak 1000 dinar. Meninggalkan 1 dirham harta syubhat lebih membahagiakan kami daripada infak 1000 dinar. Paham? 1000 dinar itu kira-kira ya sekitar berapa itu? 3 kali 4, 12, 13 miliar. Ya. 1000 dinar, infak 13 miliar, itu kebahagiaannya kalah dengan meninggalkan 1 harta syubhat, yaitu 1 dirham, yaitu kira-kira 100.000. Ya. Jadi ketika kita tahu, ini ternyata harta saya nggak jelas nih, sistem jual belinya masih diperdebatkan, nggak jelas, sudah saya tinggalkan keuntungannya. Misalnya dia tinggalkan 100.000, itu ternyata lebih mereka perjuangkan dan lebih mereka hati-hati daripada mereka berinfak 1000 dinar. Sekarang berapa banyak lelaki pekerja pencari nafkah di zaman kita ini, kalau diberitahu mas itu riba mas, usaha nganggo utang dengan sistem bunga seperti itu, apa katanya? Ya terpaksa Ustadz, karena nggak ada cara lain. Kalau nggak gini nggak suge-suge. Kan itu kan, Ustadz nanti kalau sudah suge, Ustadz saya akan tobat, saya akan banyak sedekah. Kan itu kan? Beda dengan ulama terdahulu. Meninggalkan yang syubhat saja lebih diperjuangkan daripada dia bersedekah. Ya. Sedekah mereka jangan ditanya, sangat besar. Tapi semangat dalam meninggalkan harta syubhat jauh lebih besar. Nah inilah kehati-hatian para ulama. Dan lihat sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau ketika diberikan makanan oleh mantan budak beliau yang datang ke rumah beliau lalu menghadiahkan makanan. Wahai Abu Bakar, ini ada makanan buatmu, engkau buka untuk buka puasa. Ada Abu Bakar mengambilnya dan memakannya. Baru sesuap dimakan, budaknya mengingatkan, wahai Abu Bakar, dulu itu kalau engkau setiap diberikan hasil dari budak-budakmu, itu engkau selalu bertanya dari mana engkau mendapatkan harta ini. Kan itu kan? Nah kenapa engkau enggak tanya kali ini? Maka beliau kaget, oh iya saya lupa menanyakan. Maka beliau tanyakan, dari mana harta ini kamu dapatkan? Maka orang itu menjelaskan, wahai Abu Bakar, dulu ketika jahiliyah, aku itu berprofesi dukun. Ya, padahal tidak mampu meramal sesuatu. Tapi aku tipu orang-orang untuk nasib-nasib mereka. Nah, salah satunya kebetulan ramalanku tepat kan gitu. Ya, misalkan yang diramal 20 orang, tepat siji. Misalkan ya, Mas, kalau dilihat dari auran jenengan sama jenis kulit jenengan sama tanggal lahir jenengan itu cocoknya kerja ning banyu misalkan ya kerja di air. Wah, akhirnya bisnis bikin kolam renang. Yang lain nggak tepat. Yang kebetulan itu ngepasi memang takdirnya sugih. Akhirnya jadi sugih. Nah, datang dia kepadaku. Akhirnya kemudian memberikan hadiah untukku beberapa dinar. Dan itu kemudian sebagian kuberikan makanan yang kuhadiahkan kepada engkau. Berarti hasil apa? Perdukunan. Kan itu kan? Apa yang dilakukan Abu Bakar? Langsung masukkan jarinya ke mulutnya dan memuntahkannya. Ketika makanan itu nggak bisa muntah, ada sampai sahabat itu kasihan kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, sudahlah, biar kamu juga nggak tahu, ya kan juga dikasih juga nggak tahu, insya Allah memaafkan. Tapi beliau tetap nggak mau, pengen memuntah. Nah, akhirnya diberitahu, minumlah terlebih dahulu, baru engkau masukkan lagi jarimu, kemudian baru muntah, makanan itu termuntahkan. Setelah muntah, beliau pun menyampaikan, demi Allah, andaikan sesuap makanan tadi tidak mau keluar kecuali dengan keluarnya nyawa saya akan lakukan. Ya, sampai seperti itu. Artinya betapa hati-hatinya para sahabat, para ulama terhadap harta haram. Ya. Makanya beliau sampai sedemikian rupa untuk menghindarkan harta haram itu dalam dirinya. Karena pasti punya dampak. Beliau mengatakan, kekasihku Rasulullah alaihi salatu wassalam itu pernah menyampaikan, daging yang tumbuh
lahmun yang tumbuh dari harta haram, tidak ada tempat yang paling pantas kecuali neraka jahanam. Makanya beliau tidak ingin dagingnya dicicipin neraka jahanam. Maka beliau memuntahkan itu, maka makan. Itulah kehati-hatian para sahabat. Nah, maka dampak dari harta haram tadi yang terakhir apa itu? Mudah untuk bermaksiat. Makanya kalau istri, anak kok mudah bermaksiat, bangkang, bisa jadi harta haram yang kita berikan dalam kehidupan mereka. Kemudian dampak lain dari harta haram. Yang keberapa sekarang? Yang kelima. Apa kira-kira dampak dari harta haram dalam kehidupan seseorang? Tadi yang pertama apa? Doa tidak diterima. Dua, amal bisa juga tidak diterima. Yang ketiga, apa? Hilangnya kekhusyukan dalam beribadah. Yang keempat, mudah untuk bermaksiat. Yang kelima, mendatangkan musibah. Ya, mendatangkan musibah. Saya itu pernah didatangi, mas-mas. Ya. Ustadz, saya mau konsultasi ya. Pertemuan bisa. Kapan? Ya monggo nanti Pak Tamarib di rumah kakak saya bilang. Saya kasih alamatnya, saya kasih Google Map-nya, ketemu kita. Terus ada apa mas? Saya disuruh ibu mertua saya. Jangan-jangan ibu mertuanya di sini ya. Saya nggak tahu namanya, saya juga lupa wajah orangnya. Tapi dia datang ke rumah kakak saya, kemudian kita ngobrol. Saya disuruh minta nasihat antum ya berkaitan dengan harta. Memang kenapa harta jenengan? Saya dibilang ibu saya harta saya haram karena saya kerja di lembaga ribawi. Ya. Oh ya. Terus karena dalam kehidupan saya Ustaz, saya itu selalu tengkar dengan istri saya. Ya. Paham ya? Sering tengkar dengan istri saya dalam kehidupan saya. Dan saya sudah lama menikah, mungkin 8 tahunan, tidak diberikan momongan. Ya. Kemarin, tahun ini istri saya melahirkan karena dan kami diberikan momongan. Tapi momongan kami lahir dalam keadaan cacat. Ya. Maka Ustadz, saya hidup saya itu kok kayak musibah silih berganti. Nah, apakah karena harta haram saya? Iya, bisa sangat besar kemungkinannya dari hal yang demikian. Karena salah satu pengundang musibah itu adalah harta haram. Ya. Maka oleh karena itulah, kalau bisa berhenti. Ya Ustaz, insya Allah saya akan berhenti. Tapi ada juga ibu-ibu yang datang ke rumah saya. Ya, Ustaz, saya mau ke rumah jenengan. Oh, monggo silakan. Bode itu ya. Nah, kalau yang datang Mahmud yang bahaya ya. Datang bode. Datang ke rumah saya sama anak perempuannya kalau nggak salah. Itu datang kemudian sampaikan Ustadz, dia konsultasi apa saya lupa. Habis itu dia cerita begini, Ustadz, anak saya juga sudah keluar dari lembaga ribawi Ustadz, ya. Dan sekarang nganggur, ya. Itu keluarnya juga gara-gara Ustadz loh, ya. Maka Bu, tolong Ustadz carikan kerjaan buat anak saya. Saya bilang, berarti saya suruh tanggung jawab nih. Oh iya loh. Ya itulah dikaliku jadi Ustadz ya. Maka ya banyak hal-hal yang kemudian dari harta haram itu mengundang musibah. Maka kejadian yang paling cukup jelas itu ya, dalam artian datang kepada saya itu seorang ibu-ibu sama anaknya konsultasi, anak laki-laki. Ustadz, saya mau konsultasi Ustadz sama ibu saya. Oh ya, mau silakan datang. Saya itu pakai motor. Ya. Motor itu motor temannya ibu saya. Dan ibu saya itu ngutangi temennya 5 juta. Tapi minta syarat agar motornya dipakai anaknya. Oh ya enggak apa-apa mbak, dipakai aja. Berarti menggadaikan kan? Gadai itu boleh. Tapi dengan syarat, karena gadai itu utang piutang, tidak boleh memanfaatkan barang gadai. Karena memanfaatkan barang gadai itu termasuk mengambil manfaat dari yang diutangi. Paham? Kan nggak boleh. Ternyata Ustaz, saya sudah bilang ibu saya, katanya enggak apa-apa, jenenge daripada nganggur kan gitu kan. Dan saya itu sudah pakai motor ini tabrakan sekali ya, di Tangmangu.
Adik saya juga jatuh tabrakan. Ya, 2 kali. Yang ketiga mama saya ini, ibu saya ini juga tabrakan pakai motor ini. Dan di total habis ngobatinya sama benerin motornya sudah hampir 5 juta. Bayangkan itu. Makanya apakah tindakan kami riba, Ustaz? Iya, saya jawab. Karena jangan memanfaatkan barang yang digadaikan, ini nggak boleh. Makanya harta haram itu mengundang musibah. Ya. Banyak kasus-kasus yang kelihatannya kaya raya, sukses, harta di mana-mana, tapi satu anaknya hampir keluar nikah. Yang satu jadi anak pang, gitu kan? Ya udah narkoba, ya banyak itu anak-anak kasus anak-anak para orang-orang kaya yang hartanya nggak jelas. Maka oleh karena itulah hidup salah satu sakinah yang didapatkan itu salah satunya memastikan al-malu al-halal, hartanya halal. Ini yang pertama dengan rincian tadi kan ya. Jadi syarat kita untuk mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, yaitu pastikan harta yang masuk dalam keluarga kita itu betul-betul harta yang halal dan toyib. Toyib itu berkah. Ya. Karena ada yang halal, tapi karena ketidakmampuan di dalam mengelola harta sehingga jadi nggak berkah. Itu juga bisa terjadi. Berkah itu membawa kebaikan. Kayak tadi ya, hartanya mungkin dari yang halal, tapi cara mengelola dampaknya buruk, malah menggondoli janda tetangga kan itu kan ya. Karena rumongso dedit banyak. Tapi waktu itu bapak-bapaknya ini berkilah, saya goncengkan gitu karena sudah saya nikahi siri satu gitu. Tapi saksinya sopo katanya itu nggak ada pernikahan, nggak ada yang tahu, macam-macam ribut ini. Akhirnya saya stop, udah jangan bertengkar lagi, sudah terjadi, mau bagaimana itu sudah. Sekarang mau bagaimana, akhirnya saling memaafkan ya, bila rukun ya, mudah-mudahan sampai sekarang, mudah-mudahan. Tapi sudah lama saya nggak ketemu. Nah, ini tentang syarat agar keluarga kita itu mencapai sakinah dan mawaddah warahmah, pastikan harta yang masuk dalam diri keluarga itu harta yang halal. Kemudian yang kedua, apa itu? Supaya kita menjadikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, yaitu berbekal ilmu dalam kehidupan rumah tangga. Ilmu itu penting itu, terutama hak dan kewajiban masing-masing. Ada suami yang nggak paham ilmunya, taunya dalam pikirannya itu istri taat pada suami. Paham? Betul, ilmu itu betul. Tapi dia salah menerapkan. Karena mohon maaf, saya mendapati seorang ibu-ibu curhat, konsultasi ke saya, sampaikan, Ustadz, saya itu dipaksa kerja oleh suami. Tapi kerjaan suami saya pengajian sana, pengajian sini, pengajian sana. Saya nggak pernah menghasilkan duit. Tapi saya dipaksa suruh kerja. Saya jualan pecel, ya, tahu pecel ya? Itu di pinggir jalan raya. Kemudian saya memberikan nafkah. Bahkan suami hidupnya dari hasil kerja saya. Kata suami, kamu harus taat sama suami. Ya. Kalau sekarang suami menyuruh kamu kerja, maka kamu harus taat. Kalau enggak, kamu dosa besar, kata suami. Akhirnya istri saya kerja. Apakah benar seperti itu, Ustaz? Saya sampaikan, benar, istri wajib taat. Tapi urusan mencari nafkah bukan tanggung jawab istri. Itu tanggung jawab suami. Itu suaminya nggak benar. Ya. Suruh ngaji lagi yang benar. Ya. Nah, maka ini hal-hal yang kadang-kadang tidak memiliki ilmu. Begitu pula ketika istri tidak memahami hak-hak suami. Ketika minta jatah, nggak dikasih, misalkan. Berat atau tidak, Ibu? Berat. Oh, diam semua. Nah, jamaah demikian. Maka hak dan kewajiban itu harus dipenuhi. Contoh hak-hak istri misalkan. Salah satu hak istri itu tidak diserumahkan dengan mertua atau ipar. Itu hak istri. Paham? Kenapa? Karena ipar itu kematian, kata Rasulullah. Ipar itu maut. Kenapa maut? Ya. Karena bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Suami istri, adik iparnya, adiknya istri perempuan ikut tinggal di sana. Kebetulan istrinya sering keluar rumah, PKK,
pengajian macam-macam ya. Ternyata di rumah cuman ada adik ipar sama suami. Yang gawe kewetan adik ipar. Yang bikinkan masakan adik ipar. Sehingga suaminya bilang, bejo tenan dek sok dadi suamimu. Kan itu kan? Kata adik iparnya, jane mbakku ya bejo tenan itu kowe mas. Ya kan itu kan? Lah, andekan biyen aku nikah karo kowe. Oh, Dik, kan itu kan? Lah, lama kelamaan jatuh cinta. Makanya bahaya. Makanya hak istri boleh untuk minta tidak digabungkan dalam satu rumah dengan ipar atau mertua. Itu haknya istri. Suami wajib memenuhi ketika punya kemampuan. Kecuali kalau memang nggak mampu ya rumahnya itu dipisah, sekat dengan terpisah. Kamar mandi sendiri, ruang tamu sendiri, ruang dapur sendiri. Jangan berdua. Pintu masuk rumahnya juga sendiri. Tapi kalau satu atap, kamar mandi berdua, rame-rame, dapur rame-rame, ya ini bahaya. Ya. Nah, ini tentang hak-hak istri. Kemudian mendapatkan nafkah. Nafkah sandang, papan, itu kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Kalau istrinya mau kerja, itu kebaikan istri untuk suami. Kalau perlu istri itu di rumah, manicure, pedicure, keramas, krimbat, gitu ya, dandan kan itu kan. Ya. Syukur diberikan pembantu 3, ya. Umbah-umbah sendiri, loh dimuliakan. Iya. Ya mungkin tidak harus seperti itu. Tapi kalau bisa seperti itu bagus kan itu. Senang nggak seperti itu Ibu? Senang. Senang ya. Ya, maka artinya sebaik-baik lelaki itu yang terbaik terhadap istrinya. Dan sebaik-baik istri itu adalah istri yang menyenangkan bagi suaminya. Kata Rasulullah, allati tasurruhu idza nadhara. Istri yang menyenangkan jika engkau melihatnya itu istri terbaik. Makanya kalau di rumah itu dandan. Oke? Siap dandan di rumah? Oh, dandannya malah mau jagong. Lah, kalau di rumah itu dandan yang terbaik. Pikat itu suami. Betul ya? Ya. Istrinya datang enggak? Jangan istrinya datang. Oh enggak. Lah artinya memang itulah dianjurkan dalam Islam. Berdandanlah untuk suami. Ini enggak kadang-kadang di rumah, daster bolong, rata wadus, jongkatan jarang. Sehingga suaminya liwat di gendruwo apa bojone. Kan berat ya. Makanya, tapi kalau keluar rumah, cantiknya luar biasa. Lah ini salah penempatan ya. Maka ketika di rumah itu dandan justru yang terbaik. Insya Allah kalau di rumah dandan yang terbaik, insya Allah mudah-mudahan banyak anak. Ya. Mudah-mudahan. Lah maka jamaah dimuliakan Allah, ini tentang bagaimana dalam rumah tangga itu ilmu penting. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Gimana sih cara menjaga sikap terhadap suami dan menjaga sikap terhadap istri? Semua ada ilmunya. Dan Rasulullah sudah mengajarkan. Ya. Wala tuqabbih, wala tuqabbih. Jangan sekali-kali ketika engkau marah itu mencela fisik. Itu jangan. Terutama kepada istri. Ya, itu jangan pernah sekali-kali marah itu mencela secara fisik, itu enggak boleh. Begitu pula suami mencela secara fisik istri. Ya. Saya itu sampai, mohon maaf, pernah suami istri konsultasi, suami istri. Jadi istrinya konsultasi, suami juga konsultasi. Paham? Sedang bertengkar. Ya, kan berarti kan versi masing-masing. Ya. Saya itu sampai, ini loh Ustaz, istri saya itu kalau komentar begini. Istri juga bilang, ini suami saya kalau komentar begini. Ya saya sampaikan sudah, gini saja. Sekarang mau baikan atau tidak, kita arahkan. Ya, maka alhamdulillah akhirnya jadi baik. Ya, dan salah satu perkataan di antara masing-masing pihak itu mencela fisiknya, terutama dari suami mencela fisik istri. Itu enggak boleh. Apapun itu sudah menjadi istri kita dan kita yang memilihnya, betul atau tidak? Ya. Makanya kita harus terima. Jangan kemudian mbok kowe ngilo hidung kayak kutil begitu kan ya.
Udah bejo kamu dapat saya itu nggak boleh sama sekali, tidak boleh. Bahkan sampai Rasulullah melarang wala tadribil wajah, dan jangan kau sekali-kali ketika marah seapapun itu memukul wajah, itu tidak boleh. Makanya ketika bertengkar itu tidak boleh mukul wajah. Tapi saya pernah mendapatkan satu keluarga, suaminya curhat kepada saya dan mau menceraikan istri gara-gara setiap tengkar itu mencakar-cakar badan suaminya. Saya itu dilihatkan loh ibu, dibuka bajunya itu. Lu ngapain Pak buka baju? Ini loh saya tak lihatkan hasil karya istri saya. Dibuka bajunya itu cakaran-cakaran itu. Ngapa itu Pak badannya? Inilah cakaran istri. Ini yang kemarin Ustaz, ini yang kemarin, ini yang dulu, ini yang sekarang tadi. Ya, saya tanya, itu istri apa kucing garong? Makanya, terus saya tanya, istri yang seperti itu yang milih dulu sinten? Ya saya Ustaz, saya dulu kenalan di kafe. Ya sudah, saya bilang, ya itulah. Ya, kan Rasulullah sudah memberikan kunci bagaimana memilih pasangan hidup. Kadang-kadang kelihatannya soleh, ternyata penjahat kelas kakap juga terjadi kan gitu ya. Makanya kan kata para ulama, tanyalah orang-orang sekitarnya. Jangan hanya sekedar lihat, oh dia pakaiannya, bajunya koko misalkan, orangnya penampilannya sunnah, tapi ketika orang-orang lingkungan dia tahu, ketika dia bermuamalah bagaimana, ketika bertendaga bagaimana, mereka akan paling tahu kan tentang masalah kehidupannya. Maka kita cek betul agar kita dapat pasangan yang tidak salah. Kenapa? Karena kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga itu salah satu sumbernya adalah di samping harta yang halal, di samping ilmu, yang ketiga adalah al-azwaju as-salihah. Kata Imam Ibnu Abbas, pasangan hidup yang solihah atau soleh, ya, itu salah satu sumber kebahagiaan dalam rumah tangga untuk menuju sakinah mawaddah warahmah. Pasangan yang soleh dan normal, ya, karena dia nggak normal. Sudah dengar berita? Sudah kan? Ya. Oh, belum dengar berita ya. Di media sosial juga banyak beredar. Ada seseorang yang ternyata suka sesama lelaki. Dijanjikan kuliah di luar negeri kan itu kan, ke Timur Tengah, ternyata digarap sama ustadz itu sendiri kan. Na'udzubillah, syekh katanya dari Mesir. Ya. Makanya saya kadang-kadang ngelus dari ya Allah, jangan-jangan nanti jamaah ojo cedak-cedak ustadz, bahaya. Saya itu sampai ya Allah, sekelas orang berilmu loh Ibu, paham ya? Sampai melakukan apa enggak dia paham tentang ilmunya? Berarti kan ilmu hanya di tenggorokan itu. Ya, artinya ini kan membahayakan. Enggak normal itu parah loh Ibu, ya kan? Ya, sampai mohon maaf, saya itu dilihatkan oleh salah satu jamaah Ustadz, ada Ustadz model seperti ini. Ternyata Ustadznya banji, Pak. Ya. Loh ada Ustadz itu di YouTube itu, silakan dibuka. Ustadznya banji. Ya sudah, jobnya dia tobat dulu kan, baru jadi Ustadz kan. Apakah Ustadz itu harus betul-betul suci? Ya tidak. Pasti orang punya kesalahan dan dosa kan itu. Tetapi kalau orang itu jadi banji belum tobat, ya dia harusnya tobat dulu dari bancinya. Ini malah Ustadz jadi banci jadi Ustadz. Ini kan menyedihkan. Inilah zaman sekarang di kita ini. Ya. Maka oleh karena itulah kita berusaha bagaimana membentuk keluarga sakinah dari harta yang halal, dari ilmu yang harus kita miliki dalam kehidupan rumah tangga, terhadap terutama anak-anak kita, karena sumber kebahagiaan itu salah satunya adalah dalam sakinah keluarga itu al-auladul abrar. Ini yang keempat. Al-auladul abrar. Apa itu auladul abrar? Anak-anak yang soleh dan soleh. Dan untuk menggapai anak-anak yang soleh dan solehah, salah satu syarat yang paling utama, salah satu yang paling utama adalah jangan masukkan harta haram ke dalam anak-anak kita. Kalau anak-anak kita ingin menjadi anak-anak yang birrul walidain, anak yang baik. Tapi kalau kita rusak anak kita dengan harta haram, ya sudah.
Jangan banyak berharap anak kita akan berbakti kepada diri kita. Dan banyak kasus yang ketika bermasalah seseorang itu, coba kita telusuri hartanya itu ternyata dia dulu memang bapaknya sering ngasih harta dari hasil yang haram. Proyek sana, nggak jelas laporannya kan itu. Kemudian ditilep macam-macam, kasihkan tuh anak keluarga. Akhirnya anaknya jadi seperti itu. Meskipun berilmu sekalipun. Ya, maka jamaah dimuliakan Allah, maka hati-hati dengan harta yang haram. Ya, itu dampaknya sangat besar. Orang sulit mengendalikan hawa nafsunya itu bisa jadi karena dampak dari harta haram. Makanya sumber kebahagiaan rumah tangga itu adalah al-auladul abrar, anak-anak yang soleh dan solihah. Tetapi untuk membentuk anak-anak yang soleh dan solihah, itu syarat salah satunya adalah harta yang kita masukkan dalam perut mereka itu harta yang halal dan berkah. Dan untuk mencari harta yang halal dan berkah juga butuh ilmu. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Maka kita pelan-pelan untuk belajar tentang gimana cari harta yang berkah, yang halal dan berkah. Kenapa Rasulullah menyampaikan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang bermanfaat itu, maka kami bisa mencari rezeki yang thayyib. Thayyib itu maknanya dua, halal dan berkah. Ada thayyib yang nggak pulang-pulang juga ada. Tapi itu bukan thayyib. Dan yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan. Amal yang diterima. Nah, ini menunjukkan amal yang diterima itu dipengaruhi rezeki seseorang. Paham ya? Dan rezeki seseorang yang halal atau tidak halal itu sangat dipengaruhi oleh ilmu. Jadi tiga ini satu kesatuan. Dengan ilmu kita bisa mencari harta yang halal, dan dengan harta yang halal maka amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya ada sesi tanya jawab, betul ya? Ada. Ini waktunya habis. Tanya jawab. Oh ya. Sudah saya sebutkan berapa tadi? Sumber-sumber keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Harta yang halal. Apa yang kedua? Bekal ilmu. Yang ketiga, bekal ilmu itu ditambahkan bekal ilmu dan ketakwaan. Ya. Bekal ilmu dan ketakwaan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah engkau dengan bekal ketakwaan, karena bekal ketakwaan itu yang terbaik dalam kehidupan rumah tangga. Bentuk keluarga sakinah itu juga bekal takwa. Nah, yang ketiga, pasangan al-azwaju as-salih. Yang keempat, al-auladul abrar, anak-anak yang soleh dan soleh. Yang kelima, belum ya, salah satu sumber sakinah, mawaddah, warahmah dalam kehidupan rumah tangga apa yang kelima? Jangan memasukkan harta haram, ya, tapi itu masuk tadi yang pertama, menjaga diri dari harta haram. Ya. Apa sumber kehidupan dalam rumah tangga kita? Agar keluarga kita itu sakinah, warahmah. Apa? Bersikap syukur dan sabar. Ya. Jadi kalau ada kekurangan, ya bersabar. Ada kelebihan, kita bersyukur. Kalau punya suami nilainya 6,5, bersyukurlah. Ada suami yang nilainya 4,5. Paham ya? Ya. Maka kita bersyukur. Ya. Itu sikap yang harus kita tumbuhkan. Yaitu syukur dan sabar. Itu akan membuat sakinah, mawaddah, warahmah. Ada satu kisah seseorang curhat kepada seseorang. Ketika datang kajian ya. Orang datang kajian kepada seorang ulama. Ketika sampai di rumah, murid-muridnya kan diajak ngaji di rumah beliau. Sampai di rumah beliau, ternyata ulama ini ketika di rumah diomeli bojone, paham? Ya. Ada nggak ustadz tekan rumah diomeli bojone? Ada. Diomeli istrinya. Dan dia, ulama ini sabar. Kemudian ketika keluar, muridnya nggak terima, paham?
Bahwa ini ulama besar, disegani oleh para ulama yang lain, sangat dihormati semua murid-muridnya, bahkan disegani oleh para pejabat. Ulama ini sangat mulia, tapi ini rumah koyo apa? Nggak berharga di mata istri, artinya dunia-dunia sama bujur. Maka sang murid-murid nggak terima, kemudian dia sampaikan pada guru, wahai guru, ceraikan saja istrimu, aku carikan yang jauh lebih baik. Ya, paham? Aku berikan wanita yang terbaik. Apa kata gurunya? Tidak usah. Ya. Lah kenapa? Justru dengan saya punya istri yang cerewet, ya, saya itu punya kesempatan untuk mendapatkan pahala sabar. Paham? Ya. Yang kedua, kalau dia saya ceraikan, terus dinikahi oleh orang lain, siapa lelaki yang bisa sabar untuk menerima? Nanti diceraikan lagi, kasihan kata beliau. Biar saya yang bersabar menghadapinya. Kan itu kan. Makanya saya pernah datang ke kerabat itu, ke rumahnya di Jogja sana, rumahnya kebetulan kecil. Ya, jadi tipe 21. Buka pintu depan langsung pintu belakang. Kan tipe 21 kan begitu. Nah, ketika saya masuk, kan paling cuma ada kamar satu sama ruang tamu. Kemudian sela-sela itu ada dapur. Cuma ditutupi gorden. Nah, saya di situ suruh duduk. Sebenarnya saya pengen lebih senang di luar aja, nggak usah masuk aja, masuk. Saya duduk situ, suaminya masuk, langsung diunek-unek ke bojone. Selesai, saya jadi nggak enak. Kan kerungu saya, meskipun saya tutup yo banter kan. Akhirnya saya kerungu. Terus suaminya agak malu itu, dia bilang, ini ya apa minum saya buatkan. Nggak usah repot-repot, sebentar tak masuk dulu, masuk lagi. Dia mungkin ngambil snack, diunek-unek lagi bojone. Terus masuk lagi, kayaknya masuk lagi, keluar, masuk lagi, diunek-unek terus suaminya bilang begini, Dek, aku itu selalu salah di matamu. Ya. Itu kalimat yang tidak pernah saya lupakan. Ya. Dari perkataan lagi nih, cuman saya mulus jodoh itu, wah rekoso tenan lur. Ada perkataan ya, aku itu selalu salah di matamu. Ya, sudah akhirnya waktu itu, terus nih coba wae akhirnya saya keluar. Ya, akhirnya saya keluar terus makan bak keluar di emperan. Saya ngobrol lama panjang, habis itu saya pulang. Ya begitulah. Ya, namanya juga memang butuh rumah tangga itu butuh sabar. Insya Allah kalau sama saling pengertian, sabar, di bojo galak ya sabar, di bojo duite mepet ya sabar. Maka insya Allah sakinah itu bisa ditumbuhkan dalam keadaan sesulit apapun ya. Insya Allah ya. Monggo saya buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, saya persilakan. Monggo. Ada mic? Enggak ada. Keluar tema boleh. Oh ini pendek ini. Langsung aja enggak apa, insya Allah keras. Ya. Iya. Iya. Sama nafkah istri, apakah ada kesamaan? Kalau beda, apakah seorang istri yang dari awal pernikahan tidak mendapatkan nafkah istri bisa menuntut hak nafkah istri? Iya. Sudah. Pertanyaan pertama, apakah sama antara nafkah istri dengan nafkah keluarga? Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya sudah menetapkan nafkah masing-masing. Ya. Jadi seorang laki-laki itu kan bertanggung jawab terhadap banyak wanita. Anak perempuannya, juga anak laki-lakinya, istrinya, ibunya kalau dia tidak punya suami, kemudian ikut bersama dirinya dan menjadi tanggungannya, maka dia wajib. Bahkan sampai pada saudara perempuannya atau cucu perempuannya jika tidak punya suami, tidak punya ayah, tidak punya saudara laki-laki, tidak punya anak. Dia ikut memikirkan bertanggung jawab. Tetapi nafkah yang paling dia harus perhatikan itulah nafkah yang secara kewajiban itu melekat pada dirinya, yaitu istri dan anak-anaknya. Orang kalau dapat harta itu nafkahi dirinya, kemudian istri dan anak-anaknya, baru orang lain, orang tuanya dan sebagainya. Meskipun ada sebagian pendapat
orang tuanya didahulukan, kan itu kan. Tetapi secara kaidah hukumnya memang yang terdekat menjadi kewajiban. Karena kalau orang tua kan bisa disokong oleh anak-anak yang lain. Kan? Maka ini kewajiban yang harus dipenuhi. Jangan sampai dia itu nyumbang ke adiknya, keluarga kakaknya, keluarga besarnya, tapi terhadap istrinya pelit. Nah, ini tidak benar. Maka yang harus diperhatikan nafkah itu kepada istri, anaknya, baru yang lain. Nah, ini keluarga inti, ya. Kemudian orang tuanya dan sebagainya. Kemudian berkaitan dengan nafkah itu apa saja? Tentunya nafkah yang paling asasiah, yang paling asas pokok itu adalah makan, kemudian pakaian, dan papan. Makanya Rasulullah mengatakan ketika ditanya apa hak-hak istri kami atas diri kami, maka Rasulullah menyampaikan anta ta'imaha idza ta'imta wa antaksuha idza tasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih. Salah satunya disebutkan di sana adalah engkau berikan makan sebagaimana engkau makan. Sebaik-baik suami adalah suami yang memberikan makan kepada istri dan anak-anaknya sebagaimana makanan yang dia makan. Kadang-kadang suami itu kelihatan sangat romantis, padahal sebenarnya tidak, ya. Tapi tidak semuanya kan. Nah, contoh, dia kasih istrinya duitnya mepet, istrinya pintar dalam mengelola harta, sehingga ketika dicake itu sehari harus hanya sekian, sehingga di sana cuma ada gerai sama tempe. Ya, itu pun nggak banyak, padahal anaknya 3 atau 5 dengan istri sama suami. Tapi ketika makan suaminya bilang, dek udah kamu makan aja sama anak-anak. Lah mas, biarlah saya lapar untuk anak-anak dan kamu. Kan kan? Kata istrinya, wah so sweet kan kan? Ya, sangat. Padahal dia bar nengkleng, paham ya? Bar nyate buntel. Loh, apakah dia itu nyate sendiri istrinya kasih? Ya itu memang hadiah, tapi suami yang terbaik, apa yang dia makan, itulah yang dimakan istri. Ya. Saya itu pernah bawa supir ke Jogja waktu masih saya ngajar di Jogja. Itu waktu pulang saya ajak makan bebek goreng. Terus saya pastikan ada tulisan halalnya yang. Terus kemudian saya masuk makan, terus dia bilang, anu mas, kulo dibungkus mawon. Loh, kenapa dibungkus? Lah kamu kan belum makan, saya juga belum makan, nggak bisa makan sendirian, nggak enak saya nggak mau. Anu mungkin kalau makan sama anak istri saya, dah istri anakmu nanti tak berikan jadi kamu makan. Lah nggak enak, saya makan dia cuma nggak lihat aja nggak mungkin. Akhirnya saya suruh, berarti orang ini bagus, artinya dia tidak ingin istri dan anaknya itu nanti di sana tempe, di sini makan bebek goreng. Itu suami yang terbaik. Suaminya sudah begitu dokter? Sudah ya, alhamdulillah ya. Nah, kemudian wa antaksuha idza tasaita, berikanlah istrimu pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Kalau suami itu memperhatikan pakaiannya yang bagus, bermerek, ya perhatikan istrinya juga pakaian mereka. Jangan istri dibelikan daster made in Gawo 30.000 dapat 2 ya. Suaminya jas 2,5 juta ya, celana 600.000. Nah ini enggak ya apa kurang menunjukkan rasa cinta kepada istri. Maka berikanlah istrimu pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Jadi sandang, papan, pangan itu bagian dari kewajiban suami kepada istri. Kemudian apa lagi tadi? Yang kedua, ya apakah istri yang tidak diberikan nafkah tadi ya? Ya. Apakah istri yang tidak diberikan nafkah berhak menuntut nafkah istri? Ya berhak, itu hak dia. Ya. Jadi istri itu berhak meminta nafkah yang pokok bagi dirinya, paham ya? Ya sandang, papan, pangan. Kalau suami tidak memberikan nafkah, ya istri minta suaminya untuk kerja. Mohon maaf, banyak yang saya temukan di lapangan. Istri pun tampang usaha kerja, suaminya kakian kongko ya tidak mancing. Oh itu ada yang mancing. Mancing wedangan ya. Kemana-mana bicaranya proposal miliaran ya, tapi nggak renek duitnya. Sampai mohon maaf, saya itu ada seorang anak itu kan ibunya berat dalam hidupnya itu harus mencari nafkah biaya anak istri. Saya tanya,
Lah bapak apa nggak kerja? Ya bapak saya kumpul sana, saya nggak ada duitnya. Ya. Jadi piknik sana, pokoknya kumpul-kumpul lah ya. Seneng-seneng. Tapi yang kerja untuk hidup nafkah dia itu istrinya semua. Ini nggak benar. Ya. Itu jangan tanggung jawab. Kadang-kadang mohon maaf, suami itu kadang-kadang kalau punya istri yang mapan, ya PNS misalkan, terus jaga ke itu, yang nggak beres tuh ya, jaga ke terus dia jadi kerjanya ratenanan, ya. Beda kalau misalkan kalau suami nggak kerja, istri anaknya nggak bisa makan, itu nggak main-main dia harus betul-betul kerja gitu. Tapi karena kadang-kadang istrinya sudah mapan, ya sehingga suaminya yo mapan ning angkringan sama pancingnya. Ya. Maka ini yang tidak benar. Wallahu ta'ala alam. Boleh dia menuntut hak kepada suaminya, tapi pada kewajiban-kewajiban pokok, yang pun diperinci oleh para ulama, boleh meminta untuk pisahkan dari ipar dan mertua. Ya. Ada yang lain? Oh izin, monggo silakan. Monggo silakan. Ya. Oh, ada mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang ini, apabila kita beli rumah, ternyata ada sebagian dari rumah kita itu termasuk jalan yang istilahnya nggak dipakai, tapi sudah dibangun. Nah, jadi di sana nggak ganggu orang lain begitu. Jadi bagaimana kita keabsahan dari rumah kita itu yang kita beli, tapi ada sebagian yang memang pada kita, tapi memang karena sudah dibangun saat ini, jadi sudah satu dengan rumah yang ada sertifikatnya. Tanya itu dokter tentang waris. Ada suami meninggal, kemudian hartanya belum diwaris karena masih ada ibunya. Kasihan ini nanti istrinya ini dan anak-anaknya kata ibunya nanti dari mana? Karena makanya nanti dia dipakai sama-sama buku. Nanti kalau ada kesalahan kan bisa. Iya. Terima kasih. Pertama, bagaimana jika kita punya rumah? Ternyata rumah itu yang dari bangunan rumah itu ada bagian yang bukan hak kita, betul ya? Misalkan ternyata dulu yang punya, saya pernah mengingatkan ya kebetulan bapak saya itu punya kaplingan itu, dan masih ada sisa 150 meter. Kemudian memang dibiarkan terlalu lama. Terus rumah yang sini itu terus bangun samping ini. Lah bangun samping ini, karena lama nggak diurus, suratnya sudah hilang juga, nggak diurus, bangun rumah ini, terus dia punya kolega teman di notaris, di BPN, akhirnya kemudian disertifikatkan, diperluas. Nah, karena dekat sungai, sampingnya sungai. Nah, setelah itu dijual. Nah, baru kemudian kita urusikan. Ini dulu rumahnya, loh saya sudah beli memang begini, saya belinya, loh, tapi ini 150 meter ini bukan haknya yang dulu orang punya. Lah, maka kalau orang itu tahu, ya hendaknya itu dikembalikan, paham? Dikembalikan, tentu bangunnya dinilai untuk dibayar. Tapi kalau enggak, dia menuntut ya kepada yang menjual tadi untuk mengurangi harganya karena yang dijual bukan miliknya. Tapi ya waktu itu ya, kita enggak, ibu saya ya wis lah sudah enggak usah dituntut ya. Cuman ya karena yang salah dulu sudah menjual. Nah maka hal seperti ini kalau kita tahu ya kita cari pemilik harta itu untuk kita minta kerelaan atau kita beli. Kalau enggak ya berarti harta itu bukan milik kita dan kita memanfaatkan. Kedua, berkaitan dengan masalah waris. Nah, ini kesalahan fatal yang sering terjadi di masyarakat. Jadi jangan menganggap pembagian waris itu harus segera dijual rumahnya, ibu istrinya dikontrak, bukan, paham? Pembagian warisan itu jangan ditunda-tunda, itu sangat berbahaya. Tetapi masalah penjualan itu tergantung kesepakatan. Contoh begini, saya kasih contoh kasus ya. Saya itu pernah didatangi 4 orang, 2 laki-laki, 2 perempuan, anak semua. Datang ke rumah kita, Ustadz, saya mau bagi waris. Siapa yang meninggal? Bapak Ibu. Loh, sudah meninggal semua? Iya. Bapak meninggal tahun kapan? 2007. Ibu 2011. Oke. Sekarang saya tanya, saat harta bapak ibumu yang mana? Tolong dipisahkan.
Karena masing-masing punya ahli waris. Paham ya? Semua anaknya menjawab, saya tidak tahu Ustaz. Yang tahu bapak sama ibu. Berarti dari sisi ini, dia sudah kehilangan data. Betul atau tidak? Dan itu membahayakan. Kalau ahli warisnya cuma mereka tok, mungkin nggak ada masalah. Tapi ternyata ahli warisnya ada yang lain. Saya tanya, bapak meninggal tahun berapa? 2007. Saat bapakmu meninggal 2007, sekarang saya tanya, siapa ahli waris yang masih hidup pada saat bapakmu meninggal? Bukan sekarang loh ya. Pada saat bapakmu meninggal, siapa yang masih hidup? Ibunya bapakmu masih hidup? Masih Ustaz. Tapi 6 bulan kemudian meninggal. Oh, itu urusan lain. Yang penting dia dapat harta warisan. Terus bapaknya bapakmu sudah meninggal. Kakeknya bapakmu sudah meninggal. Ibu masih ada waktu itu tahun 2007 sama anak-anak komplit selesai. Berarti ahli warisnya nenekmu yaitu ibunya bapakmu, istrinya yaitu ibu kalian dan anak-anak 4, laki-laki dan perempuan. Sekarang harta warisannya apa? Ada pabrik, ada rumah, beberapa ada tanah dan yang lain. Sekarang pabrik itu menghasilkan keuntungan. Betul tidak? Itu kan milik siapa? Milik bapak. Keuntungan itu yang menikmati sejak 2007 sampai hari ini 2023 waktu itu. Siapa yang menikmati? Ya saya sama saudara yang lain Ustaz. Sampai 2011 dengan ibu, 2011 sampai sekarang cuman kami berempat. Padahal di situ ada haknya 1/6 nenek kalian. Paham? Yang kalau nenek kalian sudah meninggal itu harus diwaris kepada ahli warisnya, yaitu saudara-saudara bapakmu. Lah berarti jenengan memakan harta orang lain bahaya. Coba dulu ketika meninggal, ya kan, dipanggil semua ahli warisnya, dikumpulkan dulu, dibahas. Ini harta bapak yang mana, harta ibu yang mana. Mumpung ibu masih hidup, yang paling tahu kan suami istri, betul tidak? Oh anule, bapakmu kira di pondok, sepeda ibu, ya wes serang bagi warisan kan? Ya. Lu bisa ibu, saya tuh pernah bagi warisan, istrinya kan minta, Ustaz tolong bagikan warisan. Jatah saya berapa? 1/8, anak-anak sisa, enggak, bapak ibunya, suaminya nggak ada. Terus saya tanya, harta suami sama istri yang mana? Ya kita separuh-separuh Ustaz. Separuh-separuh gimana maksudnya? Lah memang yang nyari berdua? Enggak, semua harta milik saya. Lah suami nggak punya. Mobil nggak ada, itu milik saya juga. Motor juga milik saya. Terus nggak ada, ya paling handphone sama baju celana itu. Lah terus yang lain nggak ada, semua milik saya. Rumah milik saya Ustaz. Lah suaminya dulu nggak kerja. Ya kerja menyemangati saja. Ya menyemangati istri. Lah kalau begitu ya nggak usah bagi waris, nggak punya harta. Itu harta jenengan semua. Berarti saya pengen ngasih suami harta separuh untuk dibagi waris. Ya kalau ngasih, bukan ngasih kepada suami dibagi waris, tapi bersedekahlah atas nama suami, terserah jenengan. Paham? Itu baru ngasih kepada suami. Oh begitu Ustaz? Iya. Ya, artinya kita harus bagi. Dan yang paling tahu kan suami istri hartanya. Sekarang neneknya dapat 1/6. Dari mana kita mau ngambilkan harta suami kalau kita nggak tahu suami istri ini hartanya yang mana saja kan gitu. Makanya jangan pernah menunda-nunda. Jadi yang pertama itu langkah dalam pembagian warisan itu ditetapkan harta mana si mayit dan mana pasangan hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua ditetapkan kewajiban-kewajiban si mayit dan ditunaikan baik utang, diat maupun wasiat harta. Setelah ditunaikan hartanya baru bersih. Setelah bersih ditetapkan siapa ahli waris yang mewarisi. Kan kalau misalkan ada istrinya, ada ibunya si mayit, ada istrinya sama anak, kemudian dibahas, kemudian ibunya bilang, wes do aku ra butuh bondo, aku wis tuwa paling nyusul delok kas bapakmu kan itu kan. Wes bagianku tak kembalikan buat kalian semua. Selesai masalah. Bang. Kalau itu dibahas dulu, tapi karena nggak dibahas, ibunya juga nggak tahu kalau dapat warisan, anak-anaknya juga nggak tahu karena nggak pernah dibahas warisan, itu berbahaya. Maka dibahas dulu. Perkara nanti ibunya mau ngasihkan atau dah rumah biar dipakai ibumu dulu, kasihan dapat kontrak dah kalian semua sepakat ya, yang bisa dijual yang lain dijual, yang lain yang rumah biar dipakai ibumu dulu, sepakati mau 10 tahun 20 tahun nggak ada masalah, paham? Tapi harus ada pembahasan warisan, itu jangan ditunda-tunda. Demikian, kayaknya sudah waktu habis ya. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Oh ya, saya itu tahu waktunya habis tuh dapat isyarat tas jenengan selalu berpindah. Ada yang sudah dimasukkan, ada yang bergerak, ada yang dicangkokkan lepas lagi. Jadi saya hafal. Ya. Marilah kita
bermunajat kepada Allah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kula panjenengan semuanya. Allahumma innana nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin wa fi Suriah wa fi Sudan wa fi Sumatra wa fi biladil muslimina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semua yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bisa dipraktekkan sehari-hari dalam kehidupan rumah tangga Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk pengumuman selanjutnya adalah penerima pada hari ini adalah sebesar Rp850.000. Terima kasih Bapak Ibu sudah berjumpa. Semoga organ jenengan jauh lebih baik. Dan untuk jadwal kajian Sakinah Kamis depan tanggal 7 Mei 2026 nanti akan diisi oleh Ustaz Muhammad Iqbal Tantoy MPD. Semoga Bapak Ibu bisa hadir, Allah kasih kesempatan, Allah kasih kelapangan untuk bisa hadir dalam acara kajian Sakinah. Baik, mari kita tutup kajian Sakinah ini dengan baca Alhamdulillah dan Alhamdulillah Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila salah kata. Selamat jalan Bapak Ibu. Alhamdulillah semoga Allah kasih selamat sampai kembali kepada keluarga dan masing-masing. Kita menyebut ini